Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Maret 2024. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus menggenapi hukum Taurat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 9, dan Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita saat-saat ini saudara, ada banyak peraturan dan hukum yang beredar. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Apakah kita sudah termasuk orang yang bergerak di jalur itu? Adakah kita sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia ini saudara telah menegakkan hukum itu dengan benar? Injil hari ini, Yesus Tuhan kita memberikan pengajaran yang radikal dan penuh wibawa, di mana mengandung reaksi dari para muridnya. Seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Disampaikan oleh Yesus, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Saudaraku yang terkasih, Yesus mau menegaskan saudara bahwa dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat. Karena saat itu saudara, telah banyak orang salah menafsirkan hukum yang diberikan Allah melalui Musa. Saat ini pun saudaraku yang terkasih, kita juga masih banyak salah menafsirkan ayat-ayat kitab suci dengan semaunya, dan ingin menegakkan kebenaran diri kita, kita memperalat ayat-ayat kitab suci. Hari ini saudaraku, Yesus Tuhan mau ajarkan kepada kita sekalian untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan serta melakukan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Kita mau melakukan ketetapan setiap peraturan dan ajaran Tuhan Yesus dengan penuh kesetiaan. Demikianlah nasihat Musa dalam bacaan pertama hari ini pada kitab Ulangan 4 ayat 6. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita saudara. Tidak saudara. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita, menguntungkan kita, kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah. Karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu sendiri. Ditegaskan oleh Yesus saudara, Ia datang bukan untuk menghancurkan saudara, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan saudara dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan
dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu dirinya. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian dari hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara, Yesus mau sampaikan bahwa janganlah kita abaikan hukum-hukum yang telah Allah berikan. Hendaknya kita memahami, menghayati, dan mengamalkan serta melakukan hukum Taurat dalam keutuhannya dengan kasih. Karena hukum Taurat yang diberi Allah melalui Musa digenapi Yesus Kristus dengan hukum kasih. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sekarang dan mulai saat ini kita mau menggenapi hukum kasih dalam hidup harian kita, di dalam pelayanan kita, dalam hubungan kita dengan keluarga, komunitas maupun masyarakat saudara. Dengan kasih kita akan menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh sukacita. Yesus Tuhan, ajarilah kami agar mampu dengan sungguh dapat mendengar, memahami, dan mengerti serta melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami, sehingga kami dapat hidup dalam kebersamaan dalam kasih Engkau, Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.